Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, walaupun belajar dari rumah. Hari ini Ibu Ruth mau ajak kalian semua untuk belajar tentang sistem indera manusia yang kita ketahui merupakan bagian dari sistem koordinasi tubuh manusia ya. Di mana sistem koordinasi tubuh manusia itu terdiri dari 3 kan, yang sebelumnya kita pernah pelajari, yaitu sistem syaraf ya pada manusia, dan yang kedua yaitu sistem endokrin atau sistem hormon pada tubuh, dan yang sekarang itu terkait dengan sistem indera. Ketiganya ini merupakan bagian dari koordinasi tubuh yang mengatur seluruh kegiatan yang terjadi pada tubuh kita, ya, di mana sistem indera ini sendiri yang kita ketahui adalah sebagai reseptor ya. Kalau istilah reseptor berarti ini adalah organ ya atau sekumpulan sel-sel tentunya yang menerima rangsangan dari lingkungan luar ya, baik dari lingkungan luar sel ataupun juga dari dalam sel sih, tergantung ya, karena ada juga yang berasal rangsangan itu dari dalam. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah kita bahas tentang sistem saraf kemarin ya, di mana sistem saraf ini kan yang menghantarkan rangsangan tersebut dan diolah atau diintegrasikan di otak kita ya, diinterpretasikan di otak sehingga nanti otak akan memberikan perintah ya kepada efektor. Nah, efektornya itu ada 2 ya kan, yang kita ketahui ada otot dan juga kelenjar. Kalau otot itu adalah sudah kita pelajari di sistem gerak. Nah, yang kemarin kita pelajari itu adalah kelenjar, di mana ini kaitannya sama sistem endokrin ya atau hormon pada tubuh, di mana hormon ini sendiri itu dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar, ada kurang ya ada 8 ya. Ada 8 kelenjar yang ada pada tubuh kita, kelenjar hipofisis ya atau pituitari, kelenjar pineal, lalu kelenjar tiroid, paratiroid, kelenjar timus ya, kelenjar pankreas, adrenal, kemudian ada kelenjar seks ya. Di mana masing-masing kelenjar itu menghasilkan hormon. Hormon ini akan dikeluarkan dan masuk bersamaan dengan peredaran darah. Oke, karena kan kemarin kita udah belajar tentang sistem peredaran darah, di mana sistem peredaran darah itu mengalirkan zat-zat tidak hanya sisa metabolisme ya, tetapi juga hormon ya, yang juga penting bagi tubuh. Nah, sekarang kita mau fokus untuk belajar tentang sistem indera pada manusia. Kita ketahui bahwa indera pada manusia itu ada 5 atau dikenal dengan istilah panca indera. Oke. Nah, yang pertama kita next ya, yaitu fotoreseptor ya. Berarti reseptor yang menangkap atau menerima rangsangan berupa cahaya ya, yaitu organ mata. Nah, di mana kalau Ibu perlihatkan gambar di sini di bagian depan ya. Kemana nih? Nah, sorry ya. Oke, kalau Ibu perlihatkan sini ada kelopak mata, ada bulu-bulu mata ya. Kemudian ada di bagian bukan ujung sih ya, dekat hidung ini ya. Ini ada kelenjar lakrimal. Kemudian ada saluran air mata. Yang putih ya, itu bagian dari sklera ya. Walaupun nanti kita ketahui di bagian depan dari pupil ataupun lensa ini ada kornea ya. Kemudian bagian hitamnya ini adalah pupil, dan yang bagian iris ya ini adalah yang memiliki pigmen pada mata. Oke. Nah, untuk sklera itu sendiri ini adalah lapisan terluar. Sorry ya gambarnya. Bisa Ibu oke. Agak Oke.
Bagian yang putih ya, ini adalah sklera anak-anak ya. Ini adalah lapisan terluar dari mata. Kemudian kornea ini di depan ya, bagian depannya ini adalah kornea, di mana di sini kornea berfungsi untuk menerima cahaya ya yang masuk ke dalam mata. Jadi bagian pertama yang menerima cahaya itu adalah si kornea ya, di mana kornea nanti akan meneruskannya ke bagian mata yang di dalamnya. Ya, selanjutnya di sini ada lapisan kedua yaitu koroid. Nah, di koroid ini kan ada gambar apa pembuluh-pembuluh darah ya, merah biru ya kan, arteri vena. Nah, ini banyak pembuluh darah memang ya sebagai nutrisi tentunya karena kita ketahui bahwa darah itu membawa apa zat-zat mineral ya ataupun juga kandungan-kandungan yang penting bagi mata ya, vitamin dan lain sebagainya. Nah, ini nutrisi buat mata. Terus di bagian koroid inilah juga terdapat iris dan pupil. Ya, untuk iris tadi kan Ibu kenalkan bahwa ini mengandung pigmen sehingga bisa memiliki warna ya mungkin coklat ya warna mata kalian. Terus kemudian juga mengendalikan ukuran pupil itu sendiri ya. Pupil di sini fungsinya untuk mengatur dari apa intensitas cahaya yang masuk ya, banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Makanya kenapa nanti kelihatan ya ketika dalam terang ataupun ketika gelap nanti pupilnya berukurannya berubah ya. Selanjutnya di sini masuk dia ke sebelum masuk ke lensa ini ada aqueous humor ya, ini adalah cairan juga yang berfungsi untuk menjaga kantung mata kita ya, menjaga bentuk depan dari mata ya. Kemudian di bagian lensa ini kita ketahui lensa ya memiliki daya akomodasi berarti ya untuk melihat suatu objek ya. Kemudian ada otot-otot yang digunakan ya, di sini ada otot siliar ya. Kemudian sendi suspensor ataupun nanti ada juga kaitannya dengan otot suspensor, itu bisa juga disampaikan di sini, bilik posterior ya. Ini juga menjaga kestabilan dari lensa itu sendiri. Terus kita masuk ke bagian yang dalamnya. Di sini ada vitreous humor, ya vitreous humor ini adalah cairan juga yang menjaga lensa juga, ya menjaga bentuk mata. Kemudian di bagian belakang dari vitreous humor, di sini ada bintik kuning, di mana nanti bayangan itu akan jatuh tepat di bintik kuning ya. Bintik kuning ini merupakan bagian juga dari retina tentunya. Ya, jadi sehingga makanya di sini Ibu katakan reseptor dari reseptor dari cahaya itu sendiri ya, itu adalah retina ya. Dan di mana retina ini Ibu sampaikan bahwa terdiri dari sel batang yang dapat melihat cahaya yang redup dan sel kerucut untuk menangkap cahaya yang terang ya, dan mampu membedakan warna. Jika bayangan itu jatuh di bintik buta di bagian sini, maka kita tidak dapat melihat benda tersebut ya. Oke. Dari bagian retina ini ya terhubung dengan saraf optik, sehingga nantinya impuls saraf ya atau potensial listrik itu nantinya akan dibawa oleh saraf optik menuju ke bagian otak ya. Oke. Jadi proses kerjanya tadi secara singkat ini Ibu tulis ya. Cahaya akan diterima pertama kali oleh kornea, dilanjutkan ke aqueous humor, kemudian dengan lensa yang dikonveks ya, lensa kita ya, dikonveks itu artinya cembung di kedua sisi ya, maka nantinya akan diteruskan ke bagian vitreous humor ya, lanjut sampailah dia ke bagian retina ya, dikatakan di sini retina adalah sebagai reseptor dari cahaya ya. Boleh dikatakan juga nanti bagiannya adalah di bintik kuning, it's okay ya. Selanjutnya akan dibawa atau terhubung ke saraf optik ya sebagai saraf sensorik. Selanjutnya akan diinterpretasikan di otak
oleh lobus occipital. Jadi occipital itu di bagian belakang, ya. Otak besar bagian belakang. Oke, sampai di sini kita lanjut ke kemoreseptor. Tadi yang pertama fotoreseptor ya, yang kedua ini adalah kemoreseptor. Kemoreseptor ini adalah reseptor yang menangkap atau menerima rangsangan dalam bentuk stimulus kimia, ya, rangsangannya itu kimiawi, ya, dari lingkungan luar. Ya, ada dua organ di sini. Kalau yang pertama itu adalah hidung, yang kedua itu adalah lidah. Ya, jadi sama-sama kimiawi. Ya, oke. Jadi di sini Ibu mau tampilkan dulu bentuk dari hidung kita, ya. Di sini ada istilah-istilah, ya. Ada hidung atau nose, ya, di atas bibir bagian atas atau ya bibir atas lah, upper lip, ya. Kemudian ada turbinetnya, ya. Selanjutnya ada lapisan mukus, ya, tentunya di bagian atas ini epitel mukosa, ya, epitel mukosa juga ada. Baru kemudian di bagian sini ada sel-sel olfaktori. Sel-sel olfaktori inilah yang sebagai reseptor dari kimiawinya atau reseptor atau kemoreseptornya istilahnya gitu ya. Oke. Selanjutnya nanti kalau kita perhatikan di sini ya, jadi kan kita punya bulu-bulu hidung ya atau silia, ya, sehingga akhirnya selain itu juga ada supporting cell di sini ya. Nah ini yang Ibu katakan epitel olfaktori ya. Oke, di mana di dalam epitel olfaktori ini terdapat sel-sel reseptor olfaktori sebagai pendeteksi bau itu, ya. Kemudian nanti akan dibawa menuju ke saraf olfaktori, ya, menuju ke otak, ya. Jadi epitel olfaktori namanya ya, bagian yang di dalamnya terdapat sel-sel olfaktori. Kita lanjut. Jadi proses kerja indera pembau ini, di mana rangsangan atau bau itu sendiri masuk ke lubang hidung, lalu diterima oleh epitel olfaktori, yang di dalamnya ada mukosa olfaktori ya, atau sel-sel olfaktori tadi, kemudian dilanjutkan ke saraf olfaktori dan diteruskan ke bagian talamus dan hipotalamus ya, sebagai penginterpretasi bau itu sendiri ya, dan juga menuju ke otak daerah olfaktori atau cortex cerebrum. Jadi di bagian otak besar. Ya. Oke. Ada kaitannya antara ketika kita mencium suatu bau makanan dengan reaksi di lidah kita. Contoh misalnya orang tua kita atau seorang lah lagi masak, masakannya itu enak sedap gitu ya. Jadi ketika kita mencium aroma tersebut ya atau mencium bau tersebut, kita jadi selera untuk makan ya, sehingga ini nanti kan mempersiapkan lidah kita untuk makan ya, dengan mengeluarkan enzim, lambung juga udah mulai siap juga dengan makanan itu sendiri. Ini juga ada kaitannya ya, jadi saraf-saraf itu ternyata terhubung ya, baik dari hidung maupun juga dari lidah itu sendiri. Oke, jadi ada sinyal rasa namanya. Nah, di sini kemoreseptor yang kedua itu adalah lidah. Kalau dari struktur anatominya, ya, kita ketahui bahwa pada lidah itu banyak sekali papila-papila. Ya, istilahnya itu adalah pengecap, ya, pengecap. Ada bentuknya, ada macam-macam. Ada filiform, ada fungiform, ada yang circumvallata, ya, circumvallata itu yang di bagian pangkal lidah kita. Dan kita ketahui di sini ada berbagai rasa yang bisa kita rasakan ya. Ada manis, ada asam, asin, ya, ada yang pahit, ya, seperti itu. Nah, jika kita ambil salah satu bentuk dari papila ini, ternyata di bagian bawahnya, bagian epitelnya ini terdapat taste bud, ya, atau kuncup rasa, ya, di mana pada kuncup rasa ini jika kita perbesar lagi, ya, ternyata
ujung-ujung dari taste bud itu ada mikrofili ya atau gustatory hairs, rambut-rambut gustatory ya, di mana ini akan meneruskan zat-zat kimia yang ada pada makanan tersebut masuk ke dalam lapisannya atau sel gustatorinya ya, bisa dikatakan itu masuk ke dalam sel gustatorinya, sel perasanya. Selanjutnya nanti akan diteruskan ke sensory nerve fiber atau sistem saraf sensoriknya ya, seperti itu ya. Tentu di antara ini ada juga jaringan ikat atau connective tissue, juga ada sel basal dan juga sel supporting ya yang mendukung proses dari perpindahan zat kimia ini ya, sehingga nanti juga berubah menjadi potensial aksi ya, terjadi depolarisasi ya. Kemudian ini yang paling penting adalah Ibu sampaikan reseptor itu adalah gustatory cell ya, reseptor dari di lidah, indera rasa, pengecap maksudnya ya. Habis rasa juga ya makanan. Walaupun rasa juga ini juga merupakan rasa sih peraba. Ya. Jadi lebih tepatnya indera pengecap. Oke. Secara strukturnya atau proses kerjanya ini sudah Ibu cantumkan di sini ya, dari makanan atau larutan zat makanan yang ada zat kimianya itu akan diterima oleh papila lidah, di mana papila lidah itu ada taste bud-nya ya. Jangan lupa kuncup rasa, di dalam kuncup rasa tersebutlah ada sel-sel gustatory ya, dan terhubung dengan saraf gustatory ya. Selanjutnya akan diteruskan ke medula oblongata, lalu ke talamus dan ke pusat rasa yaitu korteks cerebrum ya. Nah, ini ada tambahan dari Ibu, saraf kranial ke-7 atau fasial dan saraf kranial ke-9 atau glosopharyngeal membawa rangsangan ke otak besar ya. Jadi kedua saraf inilah yang membawa rangsangan tersebut ke otak besar. Saraf kranial ini kan nanti bagiannya dari sistem saraf tepi ya, yang sebelumnya kita pernah pelajari ya, sebelum sampai ke sistem saraf pusat. Oke. Selanjutnya ini adalah mekanoreseptor dan juga termoreseptor ya. Siapa lagi kalau bukan kulit. Jadi kulit kita itu adalah reseptor yang bisa mendeteksi mekanik ya, bentuk seperti itu, dan juga termoreseptor. Berarti yang reseptor yang menerima rangsangan berupa suhu ya dari lingkungan luar. Ya, jadi mekanik ini tadi Ibu katakan bentuk ya. Jadi kita bisa merasakan bentuk dari suatu benda, contohnya seperti ini ya. Oke, oh ini adalah handphone, contoh seperti itu ya. Oke, atau mungkin merasakan suhu, baik itu panas ataupun dingin, itu termoreseptor. Nah, kalau misal kita perhatikan pada gambar, anak-anak Ibu, ini ada lapisan epidermis dan lapisan dermis ya, yang Ibu taruh di sini ya. Oke, hipodermisnya tidak diperlihatkan ya. Oke. Epidermis, di bagian epidermis reseptornya ini ada reseptor ujung saraf bebas yang ini yang tidak memiliki korpuskula. Jadi dia tidak punya korpuskula ya. Kenapa Ibu tidak memanfaatkan ini dari tadi ya? Ya, jadi dia tidak punya penutup ya, ujung sarafnya itu nggak tertutup. Ya, sementara untuk di bagian dermis ada banyak reseptor ya, ada rufini ya yang di mana di sini bisa mendeteksi panas, ada sentuhan Meissner ya, ini korpuskula semua ya. Kemudian ada Krause yang mendeteksi dingin ya. Kemudian di bagian bawah sini juga ternyata ada juga korpuskula Pacini, tekanan kuat. Selain itu juga ada sel Merkel. Sel Merkel ini kalau Ibu perbesar ini bisa nggak ya? Nah ini, oke, ini dia ya, terletak di sini, menempel di antara lapisan epidermis dan juga dermis ya. Itu juga untuk mendeteksi sentuhan.
Ya, semua reseptor ini, ya nama-nama reseptor inilah nanti akan berkaitan dengan saraf, ya, saraf di kulit. Oke, kita next. Jadi proses kerja indera praba ini sebenarnya bisa dia diteruskan ke sumsum tulang belakang saja, sehingga nanti akan menghasilkan suatu reaksi yang gerak refleks. Contohnya seperti pada gambar ini, di mana ketika seseorang menyentuh benda yang panas, ya, maka dia akan refleks untuk mengangkat jarinya atau ya mengangkat tangannya untuk menghindari panas tersebut. Ya, ini diolah atau diinterpretasikan oleh spinal cord, tidak sampai di bagian otak. Tapi kalau misalnya ada bagian-bagian tertentu ya, contohnya sesuatu yang membuat kita harus bergerak ataupun seperti itu, ya dengan gerakan yang biasa atau gerakan yang disadari ini dibawa ke bagian otak, ya di bagian otak. Masih ingat ya susunan apa atau mekanisme kerja sistem sadar dan gerak refleks ya, gerak sadar atau gerak refleks, nanti itu diperlihatkan lagi. Jadi intinya sama aja sih, ada efferent neuron, ada afferent neuron ya. Lanjut kita ke bagian yang terakhir, yaitu fonoreseptor. Nah, di fonoreseptor ini adalah reseptor yang apa? Yang menerima rangsangan berupa suara, ya gelombang suara. Siapakah organnya? Ya, telinga, ya di telinga kita. Nah, ini ada 3 bagian telinga. Kita ketahui ada telinga luar, tengah, dan juga dalam. Di telinga luar ini ada daun telinga, ada saluran telinganya, ya. Untuk bagian tengah itu ada gendang telinga, kemudian ada tulang tulang pendengaran ya namanya ya, yaitu ada tulang martil, landasan sanggurdi, selanjutnya nanti masuk ke bagian telinga bagian dalam, di mana telinga bagian dalam ini dari jendela oval masuk ke tulang semisirkularis ya, tris semisirkularis, 3 saluran setengah lingkaran bahasa Indonesianya, masuk ke bagian lagi rumah siput atau koklea. Jadi dalamnya nanti ada organ korti, lalu nanti terhubung ke saraf auditori atau saraf pendengaran. Jadi intinya reseptornya itu adalah organ korti yang terdapat di koklea yang terhubung dengan saraf auditori. Proses kerjanya untuk indera pendengar adalah kita ketahui bahwa pinna atau daun telinga ini menerima gelombang bunyi, ya, menerima gelombang bunyi, kemudian saluran telinganya sebagai apa ya pengantarnya, ya, yang menyalurkan, yang memfokuskan, sehingga nanti gendang telinga ini akan bergetar. Ya, ketika gendang telinga ini akan bergetar, maka akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran, baik martil, landasan, dan sanggurdi. Ya, baru kemudian nanti akan masuk ke jendela oval untuk ke bagian semisirkularis dulu, ya baru kemudian ke bagian rumah siput yaitu koklea ya. Dari koklea di dalamnya ini ada organ korti ya, di mana organ korti ini ternyata terdapat membran basilar. Di situ ada salsa rambut yang juga bergetar nantinya ya. Oke. Sehingga nanti ketika menghasilkan suatu getaran, maka terjadilah potensial aksi. Balik lagi selalu menjadi potensial aksi karena akan dibawa atau diteruskan oleh saraf ya. Nama sarafnya saraf auditori saja gitu ya. Ke bagian otak seperti itu. Lebih tepatnya ke lobus temporalis ya, Nak ya. Oke. Oke. Tadi ada bagian yang belum Ibu sebutkan namanya ya. Nah, ini saluran Eustachius ya. Saluran Eustachius ini penghubung antara telinga dan juga faring ya, Nak ya. Oke. Terus dia juga sebagai penyimbang tekanan udara baik antara telinga tengah dan juga telinga dalam. Ya. Oke, itu aja sih ya. Oke. Yang pentingnya intinya kalian tahu urutannya aja ya.
dan mekanismenya semuanya bergetar ya karena ada gelombang ini. Oke. Ya, jadi ini adalah beberapa bagian lobus di otak kita yang berfungsi sebagai penerjemah ataupun juga yang menginterpretasi suatu rangsangan ya, sehingga nanti akan meneruskannya ke bagian efektor ya, atau membuat suatu persepsi seperti itu ya. Contoh di bagian penglihatan itu ada lobus occipital. Contoh di lobus occipital ya di bagian belakang itu untuk penglihatan. Nah, ini adalah smell, pembau, touch ya, untuk sentuhan, taste ya, rasa, hearing pendengaran, vision di belakang ya, penglihatan. Oke. Tidak hanya itu juga untuk keseimbangan juga ada di bagian belakang ya, otak belakang kita. Oke, tips untuk melindungi mata dan telinga bagaimana? Ya pasti kita butuh sinar matahari, tapi ingat bahwa jangan sampai kita terpapar langsung atau melihat langsung cahaya matahari yang benar-benar terik banget ya, mungkin jam 12 seperti langsung tengah bolong seperti itu lihat sinar matahari kan nggak bisa ya. Oke, nanti rusak mata kita. Jadi kita perlu menggunakan kacamata yang anti UV ya, ataupun juga menghindari supaya atau mungkin pakai topi, pakai payung ya untuk melindungi mata kita. Kemudian ini nih ya, mungkin kita sering banget ngelihat layar back handphone ataupun juga laptop ya. Jadi kalau misalnya kita lagi usahakan ketika lagi melihat suatu layar itu setelah 10 menit menatap layar secara langsung, kita pastinya harus melihat ke benda yang lainnya selama 20 detik lah paling enggak ya. Terus untuk penggunaan headset ataupun headphone ya, ini kalau bisa volumenya jangan terlalu besar ya. Di sini sih disampaikan ya paling nggak 60% lah ya dari volume maksimal ya, dan jangan sampai kita lagi ngecas handphone itu juga sambil mendengarkan musik ya. Terus hindari juga makan makanan yang mengiritasi tenggorokan. Nanti ada kaitannya sama THT ya, Nak ya. Lalu hindari kebisingan ya di luar batas normal ya. Dikondisikan agar mendengar suara itu 60 desibel atau setara orang berbicara normal setengah dari volume maksimal handphone. Oke. Tips menjaga kesehatan lidah dan hidung. Lidah karena ada di dalam mulut ya harus kebersihan mulut ya, gimana ya. Terus hindari makanan yang terlalu panas ataupun juga terlalu dingin ya. Dan tidak merokok ya. Oke. Untuk menjaga kesehatan hidung ya pastinya menghirup udara yang segar ya, hiruplah udara dari hidung karena ada sel-sel, ada rambut-rambut halus maksud Ibu. Kemudian kalau misalnya kita lagi flu atau pilek ya, kita harus melakukan etika yang benar ya supaya tidak menularkan ke yang lainnya, dan hati-hati ya supaya otak kita tetap dijaga lah ya. Kalau misalnya jatuh ke belakang ini juga bisa merusak indera pembau ataupun juga otak kita ya, bisa juga ke penglihatan gitu ya. Oke. Tips menjaga kesehatan kulit pastinya harus mandi. Terus hindari gonta-ganti pakaian yang pinjam-pinjam pakaian ya, atau anduk ya. Jadi kalau bisa pribadi aja. Terus jangan lupa cuci tangan kalau mau makan ya. Dan juga menjaga kelembapan kulit juga bisa dengan menggunakan lotion ya. Kemudian jangan lupa berjemur ya. Kalau berjemur juga harus pakai SPF ya. Supaya terlindungi dari radiasi UV. Kemudian ini cuci pakaiannya juga ya. Oke. Ganti pakaian dalamnya juga. Kalau udah lembab kan ini bisa membawa virus. Oke. Seperti itu aja
pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang, ya. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya langsung dengan Ibu, ya, lewat WA boleh. Dan terus belajar, tetap semangat. Kalian bisa cari referensi dari mana aja, boleh baca-baca dari sumber manapun juga, ya, supaya menambah wawasan kalian dan juga kalian tetap aware sama body kalian. Seperti itu aja. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Jam berapa sekarang? Udah